Bab 154, Aku meninggalkan. Jangan menangis ketika Wang Dong bangun, matahari sudah terbit. Meskipun dia tidur larut malam sebelumnya, dia masih tidur sangat nyenyak. Dia menghabiskan banyak malam berkultivasi. Dia merasa jauh lebih santai setelah tidur sepanjang malam. Dia ingin bermalas-malasan di tempat tidur selama sisa hari itu. Namun, jam berapa sekarang? Kenyamanan awalnya berubah menjadi kesibukan emosi, menyentaknya dari posisi yang luas. Dia adalah satu-satunya di tempat tidur. Sisi lain tempat tidur itu kosong, kecuali selembar kertas. Wang Dong menyambar kertas itu. Hanya ada satu baris kata di atasnya, aku sudah pergi. Jangan menangis. Tunggu aku kembali. Bajingan itu. Wang Dong melompat dari tempat tidurnya dan mengenakan pakaian luarnya. Bahkan sebelum dia selesai mengancingkan, dia sudah membuka jendelanya dan melompat keluar. Sepasang sayap kebiruan mengepak terbuka di belakang punggungnya, berkedip dengan cahaya kuning keemasan saat matahari menyinari mereka. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan terbang cepat ke gerbang utama akademi. Huo Yuhao sangat tenang, dan bahkan tersenyum di wajahnya. Dia belum mendapatkan cincin jiwa keempatnya, tapi dia sudah bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang dengan kekuatan jiwa peringkat 40-nya. Wang Dong sedang tidur nyenyak saat fajar, jadi Yuhao tidak membangunkannya. Dia takut mengucapkan selamat tinggal. Bukankah itu bagus seperti ini? Dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada malam sebelumnya. 4 anggota lainnya dari Seven Monsters Shrek mengirimnya dan Heka itu pergi. Mereka bingung mengapa Wang Dong tidak datang. Huo Yuhao hanya tertawa dan bercanda bahwa Wang Dong menangis di kamar asramanya. Huo Yuhao berbalik dan melihat kembali ke arah Akademi Shrek. Huo Yuhao berkata dalam hatinya, Shrek, Wang Dong, aku akan pergi. Jangan khawatir, saya masih ingat bahwa saya berhutang 2 hal kepada Anda. Dia datang ke Akademi Shrek pada usia 11 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 14 tahun. Seluruh kepribadiannya telah berubah total dalam 3 tahun ini. Huo Yuhao kewalahan ketika mengingat 3 tahun di Akademi. Seperti apa 2,5 tahun ke depan? Akan seperti apa dia 2,5 tahun dari sekarang, ketika dia kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy? Semuanya tidak diketahui. Bahkan jika penatuamu tidak bersikeras mengirimnya ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, dia akan berjuang untuk kesempatan ini. Huo Yuhao menjadi semakin tertarik pada alat jiwa, semakin dia belajar tentang itu. Lebih jauh, dia bisa merasakan perbedaan antara Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam hal alat jiwa. Dia yakin bahwa pedang penghakiman yang telah menyebabkan jiwa bela diri masih auto berubah adalah sesuatu yang guru Shrek Academy tidak dapat ciptakan bahkan jika mereka bekerja bersama. Perbedaannya bukan hanya dalam hal sumber daya yang berharga. Lebih penting lagi, itu dalam hal konsep di balik alat jiwa, dan jumlah akumulasi penelitian. Huo Yuhao dan Heka itu memilih 2 jalan yang berbeda meskipun mereka berdua belajar membuat alat jiwa. Huo Yuhao lebih fokus pada alat jiwa pertarungan jarak dekat, dan alat jiwa dikendalikan oleh tubuh seseorang. Di sisi lain, Heka itu lebih ke alat jiwa stasioner, dan terutama meriam alat jiwa stasioner. Meriam alat jiwa stasioner yang mereka beli dari Starlight Auction House memiliki banyak kegunaan. Penatuamu pernah menyebutkan bahwa dia telah menyelinap ke Kekaisaran Sun Moon untuk tujuan pengintaian sebelumnya. Dalam 1000 tahun berikutnya, meriam alat jiwa stasioner terikat untuk menjadi alat jiwa terkuat. Itu karena meriam alat jiwa stasioner dapat melebur dalam formasi inti lebih banyak terlepas dari ukurannya, dan menggunakan bahan yang lebih baik tanpa batasan. Ketika Heka itu menyadari bahwa bakatnya dalam alat-alat jiwa tidak ada bandingannya dengan milik Huo Yuhao, dia dengan tegas membuat pilihan untuk fokus pada bidang-bidang tertentu. Huo Yuhao juga berhenti belajar tentang penciptaan alat jiwa stasioner setelah Heka itu membuat pilihannya. Keduanya memiliki target yang harus dipenuhi. Selama 1,5 tahun terakhir, Huo Yuhao dan Heka itu telah membuat beberapa kemajuan dalam rencana tentara tertinggi. Kemajuan ini tidak hanya dalam hal kultivasi mereka, tetapi juga pengetahuan mereka tentang berbagai aspek. Tentu saja, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna pengetahuan yang mereka miliki saat mereka belajar lebih banyak. Menurut rencana Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, 2,5 tahun ini akan menjadi waktu bagi mereka untuk mengasimilasi semua pengetahuan mereka. Yan Shaoze adalah orang yang memimpin grup dari Akademi Shrek kali ini. Selain Heka itu dan Fan Yu,
ada 8 bakat luar biasa lainnya dari halaman batin Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek yang datang dalam perjalanan ini. Meskipun murid-murid halaman dalam Departemen Alat Jiwa tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid halaman dalam Departemen Jiwa Marsial, mereka masih luar biasa, telah dipelihara oleh Departemen Alat Jiwa. Selanjutnya, para siswa dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berasal dari Departemen Jiwa Marsial. Kemampuan mereka untuk masuk ke Akademi Shrek sudah membuktikan bahwa mereka tidak biasa. Murid halaman batin Departemen Alat Jiwa yang dipilih saat ini setidaknya adalah Raja Jiwa, dan setidaknya Insinyur Jiwa kelas 5. Mereka akan sangat luar biasa bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, Insinyur Jiwa kelas 5 dari Shrek Academy tidak dapat dibandingkan dengan Insinyur Jiwa kelas 5 dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao dan Heka itu terbang di belakang kelompok. Ada lencana Insinyur Jiwa kelas 6 di dada Heka itu. Lencana Insinyur Jiwa berbeda menurut kelas. Mereka semua mengadopsi bentuk adas bintang, tetapi lencana berwarna biru untuk Insinyur Jiwa kelas 1 hingga kelas 3, yang dibedakan menggunakan bintang berukir berlian. Lencana berwarna ungu untuk Insinyur Jiwa kelas 4 hingga kelas 6, hitam untuk Insinyur Jiwa kelas 7 dan 8, dan merah untuk Insinyur Jiwa kelas 9. Karena tidak pernah ada Insinyur Jiwa kelas 10 sebelumnya, lencana Insinyur Jiwa kelas 10 tidak ada. Lencana Huo Yuhao berwarna biru, dan bertuliskan 3 bintang berlian. Lencana Heka itu berwarna ungu, dan ada 6 bintang berukir berlian. Ini merupakan celah besar di antara mereka. Hanya Heka itu yang menyadari bahwa Huo Yuhao tidak kalah dengan dia, selain menciptakan alat jiwa yang diam. Hanya saja kekuatan jiwa Huo Yuhao kurang. Selain itu, Heka itu bahkan membawa beberapa alat jiwa yang diciptakan oleh Huo Yuhao. Heka itu telah berhasil mencapai peringkat 50 hanya sebulan yang lalu. Dia telah memperoleh cincin jiwa kelimanya dan menjadi Raja Jiwa. Dengan demikian, gelar Insinyur Jiwa kelas 6-nya tidak hanya untuk pertunjukan. Itu juga cocok bagi Huo Yuhao untuk mengenakan lencana Insinyur Jiwa kelas 3, karena ia memiliki 3 cincin jiwa. Lagi pula, peringkat kekuatan jiwa Insinyur Jiwa dan kelas Insinyur Jiwa memiliki koneksi langsung, meskipun itu mungkin dilakukan di luar kelas seseorang. Shrek Academy terletak di wilayah tenggara Kekaisaran Jiwa Surgawi, sementara Maple Leaf City berada di wilayah barat daya Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Sun Moon dapat dicapai dengan bergerak ke barat ke perbatasan wilayah barat. Jarak terbang sekitar 2 kali jarak antara Shrek City dan Star Luo City. Para siswa harus beristirahat setiap 2 jam karena kekuatan jiwa mereka yang terbatas. Yan Shaoze tidak membawa sisanya seperti Penatua Suan miliki. Mereka baru tiba di tempat tujuan sore itu. Maple Leaf City berada di sisi barat Kekaisaran Luo Star, dekat dengan perbatasannya yang sangat aktif dengan Kekaisaran Sun Moon. Maple Leaf City menangani banyak logistik militer dari Heavenly Soul Empire. Pada saat yang sama, itu adalah kota perdagangan dan komersial yang penting di perbatasan. Meskipun itu tidak sejahtera seperti kota Shrek, itu tidak kalah dalam hal ukuran. Setelah memasuki kota, Yan Shaoze membawa para siswa untuk mencari hotel tempat tinggal. Dia memerintahkan mereka untuk beristirahat dengan baik. 8 siswa dari halaman dalam mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Heka itu dan Huo Yuhao lebih muda, dan akademi itu juga merahasiakannya setelah mereka memasuki Ultimate Soldier Plan, sehingga para senior halaman dalam tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, lencana kelas 6 Heka itu menarik perhatian mereka. Dia itu belum memasuki halaman dalam, dan dia baru berusia 17 tahun. Ada insinyur jiwa kelas 6 lain di antara murid-murid halaman dalam selain Heka itu. Dia juga pemimpin 8 siswa. Yan Shaoze mengumumkan istirahat, dan insinyur jiwa kelas 6 ini mulai memberi isyarat agar Huo Yuhao dan Heka itu bergabung dengannya. Mereka berdua saling memandang sebelum melangkah maju bersama. Senior, instruksi apa yang kamu miliki untuk kami? Keduanya menyambut insinyur jiwa kelas 6 ini dengan hormat. Senior ini terlihat senang dengan mereka berdua. Dia tersenyum di wajahnya dan berkata, kalian berdua tidak harus begitu formal. Kita semua berasal dari akademi yang sama. Hanya saja aku belum pernah melihat kalian di halaman dalam sebelumnya. Sepertinya Anda berdua sangat berbakat, karena Anda berdua di sini dalam pertukaran ini. Keitu, kamu murid guru Fan Yu, kalau aku tidak salah. Oh ya? Nama saya Ye Xiaosheng. Anda bisa memanggil saya Brother Seng. Saudara Seng. Huo Yuhao dan Heka itu berkata dengan hormat.
Ye Xiaosheng menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, seekor ular tidak bisa merangkak tanpa kepalanya. Kita semua dari Shrek, dan ini adalah kesempatan berharga. Kami memiliki misi penting untuk dijalankan juga. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa datang dan menemukan saya. He Kai Tu tersenyum dan menjawab, terima kasih, Bro Terseng. Anda juga dapat menginstruksikan kami jika ada sesuatu yang Anda ingin kami lakukan. Ye Xiaosheng awalnya khawatir bahwa He Kai Tu akan merebut peran kepemimpinannya. Dia jauh lebih lega setelah percakapan singkat ini. Tapi dia juga tidak akan menyulitkan He Kai Tu. Bagaimanapun, He Kai Tu adalah seorang insinyur jiwa kelas 6 juga, dan juga murid pewaris Fan Yu. Dia baik-baik saja selama He Kai Tu tidak memengaruhi peran kepemimpinannya. Aku pikir aku tidak dalam posisi untuk mengajari kalian berdua. Saudaraku, Anda tidak harus berdiri pada upacara. Kalian berdua juga harus beristirahat setelah perjalanan panjang ini. Setelah dia selesai berbicara, Ye Xiaosheng melambaikan tangan sebelum pergi. He Kai Tu dan Huo Yuhao saling menatap sejenak sebelum tersenyum. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Siswa Shrek Academy segera selesai berkemas pada pagi kedua, dan mengikuti Yan Shaoze dan Fan Yu ke alun-alun pusat kota Maple Leaf. Huo Yuhao segera mengenali Meng Hongchen dan Xiao Hongchen, yang merupakan musuh yang akrab. Mereka berdua berusia 17 tahun sekarang, dan tidak terlihat jauh berbeda dari orang dewasa. Mereka berdiri di garis depan kelompok Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Yang mengejutkan Huo Yuhao adalah bahwa Jing Hongchen datang secara pribadi. Guru yang memimpin mereka adalah Guru Ma, guru yang sama yang dia lihat selama turnamen. Guru Ma juga adalah kakek biologis Marulong, dan kepala balai kebajikan termasyur. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah ditentukan kali ini. Tidak hanya saudara kandung Hongchen datang, tetapi Huo Yuhao juga melihat 3 anggota tim persiapan dari turnamen. Jing Hongchen tampak lega. Kedua pihak bertemu di alun-alun pusat kota Maple Leaf. Saudara-saudara Hongchen dengan cepat menemukan Huo Yuhao, yang berdiri di belakang kelompok. Ketika Xiao Hongchen melihat lencana kelas 3 Huo Yuhao di dadanya, dia secara naluriah mengerutkan bibirnya dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan provokatif. Saudara-saudara Hongchen masih sangat marah karena kalah dari Huo Yuhao dan Wang Dong dalam pertempuran paling kritis selama turnamen. Mereka percaya bahwa itu bukan karena kultivasi, tetapi karena pemahaman mereka tentang Huo Yuhao dan Wang Dong tidak cukup. Selain itu, Xiao Hongchen terluka parah saat itu. Xiao Hongchen tidak menganggap Huo Yuhao berada di level yang sama dengannya, meskipun ia telah kehilangan turnamen. Sasarannya adalah para kaisar jiwa seperti Ma Xiaotao dan Dai Yueheng. Jing Hongchen berkata kepada Yan Shaoze, "Salam, dan Yuan. Saya tidak berharap bahwa Anda akan berada di sini secara pribadi hari ini. Sepertinya akademi kamu memperlakukan pertukaran ini dengan sangat serius." Orang macam apa itu Yan Shaoze? Dia menghitung seperti Jing Hongchen. Dia tersenyum dan menjawab, "Hal Master Hongchen, bukankah Anda secara pribadi di sini juga? Permintaan maaf karena tidak menjamu Anda dengan baik ketika Anda datang ke Shrek Academy sebagai tamu pada waktu yang lain." Yan Shaoze tidak menyukai Jing Hongchen. Meskipun dia tidak memiliki bukti, kemungkinan Jing Hongchen ada di balik hilangnya Ma Xiaotao dari Shrek. Otot wajah Jing Hongchen sedikit sesak. Pengalamannya di Paviliun Dewa Laut terlalu berkesan. Alat jiwa kelas 9. Dia telah kehilangan alat jiwa seperti itu ke Akademi Shrek, bahkan alat jiwa kelas 9 otomatis yang dibawanya telah disita oleh Shrek Academy. Dia menderita kerugian besar. Yan Shaoze jelas-jelas menambahkan garam ke lukanya. "Saya mendengar bahwa penatuamu telah meninggal. Belasungkawa. Sangat disayangkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami saat itu. Dia adalah yang paling kuat dan paling pantas dihormati di antara semua titlet Douluo yang pernah saya lihat." Yan Shaoze menerima kata-kata itu dengan dingin. Kematian penatuamu merupakan pukulan besar baginya. Dia menjawab, "Hal Master Hongchen, mari kita memotong kata-kata yang tidak penting. Karena kita sudah menyetujui ini sebelumnya, mari kita tukar siswa kita sekarang. Saya mewakili Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek dalam menyambut siswa Anda untuk pertukaran ini." Petik 2. Bab 155, Dunia Teknik Jiwa yang benar-benar baru. Ketika dia mendengar kata-kata Yan Shaoze, ekspresi Jing Hongchen berubah suram, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Baiklah. Aku tidak tahu Din Yan adalah orang yang dapat diandalkan. Saya harap Anda dapat merawat murid-murid saya dengan baik." Yan Shaoze tertawa dan berkata,
setidaknya saya bisa menjamin bahwa hal-hal yang mereka pelajari saat mereka di Shrek akan bermanfaat. Halaman dalam Shrek Academy akan terbuka untuk mereka. Saya berharap Hallmaster Hong Chen dapat membalas ketulusan ini selama pertukaran. Jing Hongchen tertawa dan menjawab, tentu saja. Siswa elit Anda akan menerima bimbingan terbaik di Illustrious Virtue Hall. Yan Shaoze tertawa sedikit dan berkata, karena itu masalahnya, mari kita janjikan ini. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya. Jing Hongchen juga mengangkat telapak tangannya dan memberi Yan Shaoze 5 tinggi. Mereka berdua tertawa, tetapi hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mereka pikirkan. Para siswa dari kedua akademi berganti posisi di bawah bimbingan para guru. Ketika Xiao Hongchen dan Huo Yuhao menyikat melewati satu sama lain, Huo Yuhao jelas mendengar Xiao Hongchen berkata, di turnamen berikutnya, saya pribadi yang akan menghancurkan bola Anda. Huo Yuhao menyeringai, aku sangat takut. Mereka bertukar tatapan panas, tidak juga mundur dari tantangan. Namun, tidak seperti Xiao Hongchen, Meng Hongchen dalam suasana hati yang baik, yang cukup mengejutkan bagi Huo Yuhao. Dia bahkan memiliki senyum di wajahnya, dan hanya sedikit menganggukkan kepalanya ketika dia melihatnya. Huo Yuhao tidak merasa jijik dalam pandangannya, yang membuatnya sedikit bingung. Faktanya, bahkan Xiao Hongchen tidak tahu apa yang dipikirkan adiknya. Meng Hongchen tersenyum dan wajahnya bahkan memerah. Dia melihat ke kejauhan dan berpikir dalam hati, dia bukan bagian dari pertukaran ini. Apakah itu berarti dia ada di Shrek Academy? Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang, aku yakin dia lebih tampan. Aku akan menemuinya segera. Mata biru kebiruannya sangat indah. Terlepas dari Yan Shaoze dan Jing Hongchen, semua orang dari kedua akademi telah berganti posisi. Yan Shaoze tersenyum lembut dan berkata, Hallmaster Hongchen, saya akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Jing Hongchen berkata, Din Yan, berhati-hatilah. Tatapan mereka bertemu lagi, lalu Yan Shaoze terbang ke udara. Dia bahkan tidak perlu menggunakan alat jiwa tipe terbang. Sebaliknya, tangga yang tak terlihat tampaknya ada di langit dan mengarah ke atas. Di bawah bimbingan Guru Ma, semua orang dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon mengeluarkan alat jiwa tipe terbang mereka dan mulai mengaktifkannya. Namun, mereka terkejut ketika mereka melihat Yan Shaoze meluncur ke udara. Apakah ini kekuatan Douluo Transcendent? Jing Hongchen tidak buru-buru pergi. Dia menyaksikan Yan Shaoze pergi bersama siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, agak termenung. Dia juga bisa terbang sendiri, karena dia juga seorang Douluo berjudul. Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Yan Shaoze. Bagaimanapun, Yan Shaoze bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa. Meskipun penatuamu telah meninggal, Akademi Shrek masih merupakan kekuatan besar. Jing Hongchen tersenyum dan kemudian berbalik. Dia menatap Fan Yu dan siswa Akademi Shrek sebelum berkata, teman-teman, ayo pergi. Saya Hallmaster dari Hall Virtue Virtuous, Jing Hongchen. Atas nama Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, saya menyambut Anda semua. Jing Hongchen juga melompat ke udara begitu dia selesai berbicara. Dua garis tipis cahaya keemasan perlahan naik di belakang tubuhnya. Huo Yuhao mengamati alat jiwa tipe terbang yang dia gunakan dengan hati-hati. Itu tampak seperti sepasang sayap yang sangat tipis dan sangat lembut. Sayap-sayap itu tampaknya tidak terbuat dari logam sama sekali. Meskipun lampu keemasan di sayap melonjak, tidak ada kekuatan jiwa yang bisa dirasakan darinya. Jing Hongchen mengepakkan sayapnya dengan ringan dan naik ke langit dengan mudah. Alat jiwa biasanya terbuat dari logam, tetapi jenis logam apa yang bisa digambarkan lunak? Paling-paling, logam pada umumnya dianggap lunak, namun alat jiwa tipe terbang Jing Hongchen ini benar-benar mengeluarkan perasaan kelembutan. Fan Yu adalah seorang insinyur jiwa kelas 8 sendiri, tetapi keterkejutannya bahkan lebih besar daripada Huo Yuhao. Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia terbang ke udara, penelitian Hall Virtuous Virtue tentang alat jiwa bionik telah mencapai tingkat seperti itu. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah berkembang pesat selama 2 tahun terakhir. Namun, Fan Yu dapat dengan jelas merasakan perbedaan kualitas antara Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy. Sejauh alat jiwa pergi, celah itu sangat besar. Huo Yuhao hanya bisa bertanya, Guru, apa yang Anda maksud dengan alat jiwa bionik? Fan Yu berkata, ini mengacu pada meniru bentuk makhluk hidup dengan alat jiwa.
Alat jiwa kemudian akan mengadopsi beberapa karakteristik umum yang ditemukan dalam makhluk yang ditiru. Suara Jing Hongchen dapat didengar segera setelah Fan Yu selesai berbicara. Teman-teman, kita harus lebih cepat. Kalau tidak kita tidak akan mencapai tujuan kita sebelum gelap. Saat dia berbicara, alat jiwa tipe terbang di belakangnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Itu seperti layar emas cahaya telah turun dari surga, dan mereka semua diliputi di dalamnya. Beberapa siswa berusaha menahan diri karena terkejut, tetapi Fan Yu menghentikan mereka. Setelah itu, semua orang mulai bergerak ke atas. Mereka menyadari bahwa Jing Hongchen telah memperluas alat jiwa tipe terbangnya 1000 kali lipat, dan menelan mereka dalam film cahaya yang disebutkan di atas. Mereka berakhir di belakang Jing Hongchen, sayapnya yang lebarnya lebih dari 10 meter mengepakkan sayapnya dengan ringan. Jing Hongchen berbalik dan tersenyum pada mereka. Cahaya keemasan menjadi lebih intens segera setelah itu, dan pemandangan di sekitarnya mulai kabur. Huo Yuhao mengerang, hanya berhasil menstabilkan dirinya dengan bantuan Heka itu, dan kemudian melepaskan deteksi spiritualnya untuk menganalisis film ringan. Namun, upaya untuk melakukannya berakhir dengan kekuatan rohaninya hanya diparut oleh aliran udara di luar film. Untungnya, dia menghentikan deteksi spiritualnya cukup cepat sehingga dia tidak terluka. Segala sesuatu di luar menjadi kabur, tetapi meskipun demikian, para siswa dari Akademi Shrek tidak merasakan apa-apa, hampir seperti mereka berada di ruangan yang sunyi. Mereka bahkan tidak bisa mendengar suara angin di luar. Bahkan, mereka mungkin bahkan tidak menyadari bahwa mereka bergerak jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat melihat pemandangan diperbesar. Ekspresi Fan Yu mengeras. Dia sangat sadar bahwa Jing Hongchen pamer, tetapi dia juga mengerti bahwa alat jiwanya yang terbang adalah kaliber tertinggi di seluruh benua. Pemahaman bionik Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy pasti telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, mengingat fakta bahwa mereka dapat menggunakannya pada alat jiwa berjenis terbang. Sebaliknya, Akademi Shrek masih dalam kegelapan tentang alat jiwa bionik. Penatua Suan pernah membawa semua orang saat dia terbang, tetapi Jing Hongchen berada pada level yang sama sekali berbeda. Huo Yuhao mulai merenung juga. Dia telah menemukan sejak awal bahwa garis-garis cahaya keemasan akan bersinar di dekat punggung Jing Hongchen, mereka kemungkinan besar berasal dari alat jiwa. Tetapi bagaimana dengan film cahaya yang mengelilingi mereka? Apakah itu juga dibentuk melalui alat jiwa dengan kekuatan jiwa? Tidak, tentu saja tidak. Huo Yuhao mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan merasakan tekstur yang halus. Dia tidak tahu dari mana benda itu terbuat, tetapi dia yakin dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Awalnya Huo Yuhao merasa sedih dari keterpisahannya dengan Wang Dong, tapi sekarang dia terpesona dengan alat jiwa ajaib ini. Selama 2,5 tahun ke depan, dia akan belajar di tempat yang sama dengan alat jiwa ini. Guis, kamu baik-baik saja. Suara Jing Hongchen beresonansi melalui film ringan. Fan Yu mengangguk dan berkata dengan kagum, "Hal Master Hongchen, alat jiwa tipe terbang Anda cukup mengesankan. Saya tidak berharap penelitian akademi Anda dalam aspek ini telah mencapai tingkat seperti itu." Jing Hongchen menjawab, "Itu tidak pernah cukup. Saya tidak akan menganggapnya sebagai terobosan besar sampai saya bisa berada di dalam film ringan pada saat yang sama ketika saya mengujinya. Sejujurnya, meskipun alat jiwa ini menghabiskan cukup banyak sumber daya yang berharga, itu terutama dibuat untuk tujuan penelitian. Salah satu tujuan dari Illustrious Virtue Hall adalah untuk menciptakan alat jiwa tipe terbang yang dapat membawa banyak orang tanpa menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa. Tentu saja, kami bekerja keras dalam mencapai tujuan ini, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat kami capai dalam jangka pendek." Fan Yu menghela nafas dan berkata, "Setidaknya akademi kamu memiliki tujuan yang tinggi seperti itu. Ketika hari itu tiba, masa akan dapat terbang melintasi benua dengan mudah, segalanya akan berubah." Jing Hongchen tertawa dan berkata, "Itu mungkin bertahun-tahun dari sekarang, tapi aku ragu aku akan hidup untuk melihatnya." Fan Yu tidak tahu berapa banyak yang dia tinggalkan, tetapi dia yakin bahwa kesenjangan dalam teknologi antara akademi mereka lebih kecil daripada kesenjangan dalam pelatihan yang dimiliki oleh guru jiwa mereka. Keputusan penatuamu untuk mengembangkan alat jiwa sebelum dia meninggal tidak diragukan lagi adalah keputusan yang benar, dan kesempatan untuk mengejar tujuan itu tepat di depan mereka. Ibu kota Kekaisaran Sun Moon disebut Sun Moon City atau The Radiant City. Itu adalah pusat administrasi dan ekonomi Kekaisaran Sun Moon. Kota itu sangat besar, benar-benar melampaui apa yang dibayangkan para siswa Akademi Shrek.
Jing Hongchen hanya melambat begitu mereka memasuki kota Radiant. Ketika dia melakukannya, semua orang dapat dengan jelas melihat apa yang ada di bawah mereka. Kami sudah tiba di kota Radiant. Kalian semua akan tinggal di tempat ini selama 2,5 tahun ke depan. Saya harap Anda semua menemukannya sesuai dengan keinginan Anda. Kota Radiant adalah kebanggaan Kekaisaran Sun Moon. Saya yakin bahwa bahkan jika seseorang untuk menempatkan Star Luo City, Heaven Dou City, dan Dou Ling City bersama-sama, mereka masih akan kalah dalam ukuran oleh The Radiant City. Saat itu sudah malam ketika mereka tiba, tetapi waktu hanya berfungsi untuk membuat kota tampak lebih mengejutkan. Saat Huo Yuhao memandang rendah kota, dia hanya bisa melihat bangunan di segala arah, sepertinya tidak ada akhir dari kota. Sebagian besar bangunan setinggi 5 lantai, tetapi beberapa di antaranya lebih dari 10. Ini sangat langka di Shrek City dan Star Luo City. Namun, ini bukan yang menyebabkan kota terlihat mengejutkan, banyak bangunan menyala, dan bersinar terang, seperti bintang-bintang di langit. Banyak jalan dan jalan besar berliku-liku di antara gedung-gedung itu, beberapa di antaranya selebar 30 meter. Huo Yuhao tampaknya merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di tengah-tengah cahaya terang. Fan Yu hanya bisa bertanya, "Hal Master Hongchen, mengapa tidak ada tembok kota?" Jing Hongchen menjawab, "Kota Radiant tidak membutuhkan dinding." Suaranya terdengar sangat tenang, namun juga penuh jaminan. Kata-katanya memprovokasi, tetapi mereka tidak membocorkan rahasia Sun Moon Empire. Jing Hongchen memimpin semua orang saat mereka terbang menuju selatan. Ketika mereka terbang, Huo Yuhao memperhatikan beberapa lampu emas berbentuk bintang yang muncul dari alat jiwa terbang tipe Jing Hongchen dan menyebar keluar yang tampaknya mempertahankan frekuensi khusus. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa gunanya, tapi dia tahu itu ada benarnya. Dia dengan cepat menemukan ritme dengan kekuatan spiritualnya, lalu merekamnya. Kata-kata Jing Hongchen tidak berlebihan. Sementara mereka tidak terbang sangat cepat, masih butuh 15 menit untuk mencapai tepi selatan kota Radiant. Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa bahkan jika mereka benar-benar menggabungkan semua ibu kota, itu masih akan kurang dari setengah ukuran kota di bawah mereka. Sementara dia mungkin tidak melihat ibu kota Dou Heavenly Empire dan Dou Ling Empire secara langsung, dia masih tahu bahwa ini adalah masalahnya. Skala tipis kota ini membuat mereka kaget. Tidak terlalu jauh di depan mereka, daerah heksagonal yang ditandai oleh lampu muncul. Wilayah ini saja sebanding dengan kota berukuran sedang. Ada beberapa bangunan di dalamnya, tetapi sebagian besar wilayah itu berisi tanah kosong. Jing Hongchen memberitahu semua orang bahwa wilayah ini adalah milik Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Cahaya emas tersebar, dan Jing Hongchen mendarat dengan semua orang di sebuah alun-alun besar. Film cahaya tersebar, dan alat jiwa terbang tipe ajaib menghilang sebelum mereka menyadari. Beberapa orang menunggu kedatangan mereka di alun-alun dan datang untuk menyambut mereka. Di antara mereka, seorang pria parubaya pendek dan gemuk berjalan ke arah Jing Hongchen dan berkata dengan hormat, "Hal Master, semuanya sudah diatur." Jing Hongchen tersenyum dan berkata, "Biarkan saya memperkenalkan pria ini kepada Anda semua. Dia adalah Direktur Pengajaran Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, Lin Jiai. Anda semua akan belajar darinya selama 2,5 tahun ke depan. Jiai, tolong buat pengaturan yang tepat untuk siswa ini. Guru Fan Yu, tolong ikuti saya." Begitu dia selesai berbicara, Jing Hongchen membawa Fan Yu ke tempat lain. Fan Yu bahkan tidak melihat Huo Yuhao atau Hekaitu saat dia pergi. Pada saat ini, pertukaran telah resmi dimulai. Wajah Lin Jiai adalah gemuk seperti Jing Hongchen, itu hanya tampak lebih muda. Dia melambaikan tangan kanannya, dan orang-orang di belakangnya melangkah maju. Mereka masing-masing memegang nampan dan berdiri di depan seorang siswa Shrek yang berbeda. "Selamat datang semuanya, ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Selama 2,5 tahun ke depan, Anda masing-masing akan dianggap sebagai siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy kami. Untuk memastikan keberhasilan pertukaran ini, kami akan menyediakan Anda semua dengan lingkungan belajar terbaik. Dengan demikian, Illustrious Virtue Hall akan terbuka untuk Anda 2 hari seminggu. Selain itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam ujian Illustrious Virtue Hall. Jika Anda berhasil lulus, Anda akan menjadi anggota Illustrious Virtue Hall sampai pertukaran selesai. Dalam baki-baki ini Anda akan menemukan peta akademi dan buku pegangan akademi, serta kunci kamar Anda. Karena sudah agak terlambat sekarang,
guru-guru akademi akan melakukan beberapa tes sederhana sehingga Anda dapat menerima seragam yang tepat besok. Setelah kondisi fisik Anda direkam, Anda dapat menemukan saya jika Anda memerlukan bantuan dengan apapun. Semua orang menerima barang-barang mereka, sementara Ye Xiaosheng mengokohkan perannya sebagai pemimpin mereka dengan melangkah maju terlebih dahulu. He Kaitu dan Huo Yuhao, bersama dengan semua siswa, mengikutinya. He Kaitu dan Huo Yuhao tinggal di dekat bagian belakang bungkusan karena mereka dipimpin oleh para guru ke daerah terdekat. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao mengeluarkan peta yang baru saja dia terima. Kegelapan tidak banyak mempengaruhi penglihatannya. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial jauh lebih besar daripada Akademi Shrek, bahkan jika seseorang termasuk Pulau Laut Dewa. Peta itu hanya menunjukkan bahwa Akademi Teknik Sun Sol Kekaisaran Sun Moon dibagi menjadi 3 wilayah, area pengajaran, asrama, dan area pengujian. Area pengujian mencakup 2/3 dari akademi, dan banyak daerah di dalam area pengujian dilingkari. Huo Yuhao samar-samar bisa mengingat bahwa ada banyak bangunan di wilayah ini, tetapi tujuan mereka tidak tertulis di peta. Ada daerah tertentu di tengah area pengujian yang dilingkari merah yang disebut Illustrious Virtue Hall. Sementara Illustrious Virtue Hall adalah bagian dari area pengujian, semua orang yang hadir tahu persis apa artinya bagi Kekaisaran Sun Moon dan akademi mereka. Area pengajaran dan area asrama memiliki rincian lebih lanjut di peta. Ada total 12 blok pengajaran yang dibagi menjadi 6 kelas siswa, 2 blok untuk setiap kelas. Jelas bahwa Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy menerima jauh lebih banyak siswa daripada Shrek Academy. Penatua Xuan telah memberi mereka gambaran singkat tentang Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sebelum mereka datang, termasuk para siswa. 6 nilai Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy tidak diklasifikasikan berdasarkan usia. Sebaliknya, persyaratan untuk bergabung dengan Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy adalah menjadi guru jiwa peringkat 10 dengan setidaknya 1 cincin jiwa, dan berusia tidak lebih dari 12 tahun. Namun, usia bukanlah pembagi yang penting begitu seseorang bergabung dengan akademi. Di Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy, seseorang bisa masuk kelas 2 ketika kemampuan mereka mencapai standar insinyur jiwa kelas 1. Mengikuti aturan ini, mereka akan memasuki kelas 3 di kelas 2. Suasana belajar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Sol tampaknya jauh lebih santai daripada Akademi Shrek, karena hanya ada tes untuk menentukan tingkat insinyur jiwa. Tentu saja, tes insinyur jiwa yang diberikan di Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy jauh berbeda dari tes yang diberikan di Shrek Academy, tetapi Huo Yuhao tidak yakin bagaimana perbedaan ini akan terwujud. Masih ada titik potong di Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy. Jika seseorang tidak dapat menjadi insinyur jiwa kelas 3 pada saat mereka berusia 18 tahun, mereka harus meninggalkan akademi dan berjuang sendiri. Tetapi jika seseorang dapat memenuhi standar mereka dan menjadi insinyur jiwa kelas 5 pada usia 25, maka mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki aula kebajikan mulia. Demikian pula, jika mereka tidak mencapai kelas 5 pada 25, maka mereka harus pergi. Pada titik ini, para guru membawa Huo Yuhao dan yang lainnya ke gedung sekolah untuk siswa kelas 1. Bangunan itu sangat besar, dan koridor yang luas membentang jauh ke kejauhan. Lin Jiayi memberitahu semua orang bahwa jumlah siswa di setiap kelas sangat bervariasi karena kriteria promosi di Sun Moon Imperial Sol Engineering Academy. Ada 32 kelas yang masing-masing terdiri dari 40 siswa di kelas 1, yang turun sepertiga begitu satu memasuki kelas 2. Siswa kelas 6, di sisi lain, yang semuanya adalah insinyur jiwa kelas 5, tidak lagi dipisahkan ke dalam kelas, dan semua berkultivasi bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian balai kebudayaan termasyur. Huo Yuhao memperhatikan bahwa ada banyak alat jiwa di seluruh gedung sekolah, yang semuanya terlihat indah. Sementara dia bisa tahu untuk apa beberapa dari mereka, sebagian besar dari mereka dia tidak bisa. Lin Jiayi membawa mereka sampai ke ujung tingkat pertama dan berhenti di depan sebuah ruangan. Ada tanda di pintu yang bertuliskan, ruang pengukuran. Lin Jiayi mengambil lencana dari lehernya dan meletakkannya di depan benda bundar seperti cakram yang tertanam di pintu. Bunyi bip terdengar, dan pintu logam itu diam-diam terbuka ke kedua sisi. Lin Jiayi kemudian memimpin semua orang masuk. Ruangan itu tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 100 meter persegi. Di dalam, ada beberapa alat jiwa skala besar.
Ada beberapa alat jiwa berskala besar di dalam area pengujian Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, tetapi mereka terutama digunakan untuk menangani logam, memahat, dan meninju lubang selama proses pembuatan alat jiwa lainnya. Namun, alat jiwa skala besar di sini jauh lebih kompak, dan undulasi kekuatan jiwa yang dipancarkan jauh lebih kuat. Lin Jiayi bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang kepadanya. Ini adalah ruang pengukuran akademi. Semua siswa harus menyelesaikan pengukuran fisik mereka di sini. Jangan khawatir, skala pengukuran tubuh fisik tidak akan membahayakan tubuh Anda. Nah, sekarang, saya perlu Anda semua untuk sementara waktu menjauhkan alat jiwa Anda untuk mencegah gangguan. Serahkan alat jiwa tipe penyimpanan Anda ke teman Anda terlebih dahulu, lalu pastikan tidak ada logam lain di tubuh Anda. Skala pengukuran jiwa jasmani, ini adalah istilah baru untuk siswa Shrek. Huo Yuhao juga sangat ingin tahu, apakah alat jiwa ini seharusnya memindai tubuh mereka dan menunjukkan kemampuan apa yang mereka miliki. Meskipun mereka menebak-nebak dalam hati mereka mengikuti instruksi Lin Jiayi dan menyingkirkan alat jiwa mereka. Heike itu memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Junior kecil, apakah kita akan dirugikan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul ingin berurusan dengan mereka tidak harus melalui banyak masalah. Siswa mana yang akan duluan? Lin Jiayi bertanya ketika dia melihat kelompok siswa Shrek dengan cepat meletakkan barang-barang mereka. "Biarkan aku pergi dulu." Ye Xiaosheng mengajukan diri dengan mengangkat tangannya. Dia berbalik untuk melihat siswa lain dan mengangguk pada mereka. Awalnya, Huo Yuhao tidak memiliki kesan yang baik tentang saudara Sheng ini. Namun, dia tampaknya tidak mencuri perhatian dengan mengajukan diri untuk menjadi yang pertama. Sebagai orang asing di tempat yang tidak dikenalnya, keberaniannya membuat Huo Yuhao dihormati. Seorang guru membimbing Ye Xiaosheng ke skala pengukuran dan berkata, "Jangan gugup dan rilekskan tubuh Anda. Akan ada seberkas cahaya memindai tubuh Anda dari atas ke bawah. Seluruh proses tidak akan membahayakan Anda. Itu hanya akan merekam kondisi tubuh Anda, serta tinggi dan berat badan Anda." "Oke," Ye Xiaosheng mengakui dengan mudah, dan tidak berbicara lebih jauh. Sisa siswa memusatkan perhatian mereka pada dirinya. Mereka berdua penasaran dan gugup. Skala pengukuran ini adalah pilar melingkar yang tinggi. Balok kristal memanjang dari atas ke bawah bagian depan skala. Pilar itu sekitar 3 meter, dengan platform melingkar di depannya. Ye Xiaosheng menghadapi balok kristal seperti yang diminta oleh guru. Guru itu berjalan di depan timbangan dan menekankan tangannya ke garis telapak tangan yang tertekan di sisi pilar. Pada saat yang sama, seorang guru lain berjalan ke sisi yang lain. Dia memegang buku dan pena untuk keperluan rekaman. "Bersantai, ini akan segera dimulai," kata guru itu. Semua orang merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya. Itu adalah yang paling jelas di lengannya, di mana mereka bisa dengan jelas melihat cahaya putih berkedip. Setelah itu, bagian atas skala pengukuran menyala dengan kipas cahaya putih, meliputi sekitar 1 meter persegi. Perlahan turun dari bagian atas pilar. Ye Xiaosheng tidak mungkin tidak gugup. Tetapi dia masih mencoba untuk bersantai pada saat ini. Ketika dia melihat cahaya putih turun, dia menegang, dan tidak bergerak sedikitpun. Lin Jiayi mengangguk ketika dia menyaksikan dari satu sisi. Dia memang hidup sesuai dengan nama seorang siswa Shrek. Dia bahkan tidak sedikit takut ketika dia dipindai oleh alat jiwa dari Akademi Saingan Shrek. Keberaniannya memang terpuji. Cahaya putih perlahan bergerak dari kepalanya ke bawah saat memindai Ye Xiaosheng. Butuh beberapa saat sebelum cahaya mencapai dadanya. Guru di sisi lain sudah mulai merekam, dan melaporkan hasilnya. Kekuatan fisik, peringkat 54. Kekuatan fisik, peringkat 61. Undulasi kekuatan jiwa, peringkat 62. Tinggi 1,82 meter. Berat 81 kg. Panjang lengan kiri, tidak ada tulang jiwa yang ditambahkan. Evaluasi, jiwa kaisar. Peringkat yang disebutkan dalam pengukuran ini terkait dengan kekuatan jiwa seseorang. Dalam kasus Ye Xiaosheng, dia adalah seorang kaisar jiwa peringkat 62 yang memiliki kekuatan fisik yang berhubungan dengan raja jiwa peringkat 54, dan keuletan fisik yang berhubungan dengan seorang kaisar jiwa peringkat 61. Namun, hanya Kekaisaran Sun Moon yang tahu standar evaluasi mereka sendiri. Sepanjang seluruh proses pemindaian, guru yang bertanggung jawab untuk merekam sebenarnya melaporkan lebih dari 30 statistik yang berkaitan dengan tubuh Ye Xiaosheng.
Ye Xiaosheng terkejut. Terbukti, statistik secara akurat mengungkapkan kondisi tubuhnya. Dia merasa seolah-olah telah ditelanjangi dan diukur pada saat ini. Huo Yuhao juga sama terkejutnya. Alat jiwa ini sebenarnya sangat mampu. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini berarti bahwa kemampuan tersembunyi miliknya akan diekspos? Dari segi kekuatan fisik, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Apa yang harus dia lakukan? Huo Yuhao mengerutkan alisnya saat dia berdiri di sana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemajuan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di bidang alat jiwa mungkin menggagalkan rencana mereka. Heike itu memikirkan masalah yang sama dan berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Dia bertanya kepada Huo Yuhao bagaimana mereka harus melanjutkan menggunakan matanya. Pengukuran tubuh Ye Xiaosheng telah selesai dan dicatat. Lin Jiayi memberi isyarat kepada siswa berikutnya untuk melakukan pengukuran. Butuh sekitar 1 menit untuk memindai setiap siswa. Meskipun Huo Yuhao dan Heike itu ada di belakang, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Bisakah dia menggunakan imitasi untuk meniru kondisi tubuh orang lain? Ini adalah kemungkinan pertama yang dipikirkan Huo Yuhao. Namun, ia membantah kemungkinan itu segera. Itu karena dia tidak mungkin meniru seluruh tubuh orang lain. Dia tidak mungkin mengubah dirinya untuk menjadi orang lain. Dia akan diekspos seperti itu. Selain itu, akan ada undulasi kekuatan jiwa jika dia menggunakan keterampilan jiwanya. Skala pengukuran sangat maju, bagaimana tidak tahu. Heike itu menatap Huo Yuhao dengan cemas saat dia mulai berkeringat. Huo Yuhao menyentuh lengannya dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Kedua senior, itu akan baik-baik saja. Kami akan menemukan jalan keluar. Tidak masalah jika mereka mengetahuinya. Mari kita selangkah demi selangkah. Karena mereka tidak akan membiarkanku tetap low profile, maka..." Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di atas mereka. Para siswa mengambil pengukuran mereka satu persatu. Ekspresi Lin Jiayi juga mulai berubah serius. Para siswa yang dikirim Shrek memang lebih unggul dari siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam hal kekuatan fisik mereka. Bahkan murid-murid Aula Virtues Virtue tidak bisa membandingkan. Penting untuk dicatat bahwa mereka adalah siswa Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Tubuh mereka sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah para siswa Departemen Jiwa Marsial? Lin Jiayi menghela nafas dalam hatinya. Shrek Academy memang sesuai namanya sebagai akademi top di benua. Wow, siswa ini sangat besar. Mata Lin Jiayi cerah saat dia melihat siswa berikutnya yang berjalan ke skala pengukuran fisik jiwa. Siswa ini adalah yang ke-9. Kulitnya menyerupai anggota bangsawan Kekaisaran Sun Moon. Kulit kecoklatan itu menarik perhatian Lin Jiayi. Meskipun tidak semua anggota bangsawan Kekaisaran Sun Moon memiliki kulit yang kecoklatan, hampir semua subjek Kekaisaran Matahari Bulan dengan kulit kecoklatan adalah anggota bangsawan Kekaisaran Sun Moon. Itulah sebabnya warna kulit gelap adalah yang paling elegan di Kekaisaran Sun Moon. Tinggi Heike itu sekarang lebih dari 2 meter. Ketika cahaya dari skala pengukuran memindai dia, suara guru yang merekam hasilnya mencapai nada yang lebih tinggi. Kekuatan fisik, peringkat 70. Kegigihan fisik, peringkat 64. Kekuatan jiwa, peringkat 51. Saat dia berbicara sampai di sini, guru mengangkat kepalanya untuk melihat ke Heike itu. Dia adalah Raja Jiwa peringkat 51, tetapi tubuhnya sekuat jiwa bijak 7 cincin. Meskipun kekuatan Tuan Jiwa tidak sepenting kekuatan jiwanya, masih sangat penting bagi seorang insinyur jiwa untuk memiliki tubuh yang kuat. Setidaknya ini akan memberinya kemampuan untuk membawa alat jiwa yang lebih berat. Ketika menggunakan alat jiwa yang ofensif, ia juga akan mampu menanggung mundur lebih baik daripada insinyur jiwa lainnya. Murid Lin Jiayi menyusut. Apakah orang ini aneh? Di mana Shrek Academy menemukan orang ini? Dari statistiknya, sepertinya dia dibuat khusus untuk menjadi seorang insinyur jiwa. Usia 17, tinggi 2,02 meter, berat 110 kg, menambahkan tulang jiwa dan kerangka. Anak kecil, Anda seperti wujud manusia dari makhluk jiwa. Guru yang melakukan rekaman berseru. Itu bukan hari pertamanya melakukan tugas seperti itu, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang seusia Heike itu memiliki kondisi fisik yang hebat. Dia memiliki kekuatan Raja Jiwa, tetapi aspek lain dari tubuhnya setidaknya pada tingkat seorang Kaisar Jiwa. Itu sangat mengejutkan. Tidak hanya para guru Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul terkejut,
tetapi bahkan para siswa Akademi Shrek tertegun saat mereka semua melihat Heikaitu. Mereka tidak akan begitu terkejut jika Heikaitu adalah murid halaman dalam. Tetapi mereka jelas menyadari bahwa dia adalah murid pewaris guru Fan Yu. Dia adalah Raja Jiwa berusia 17 tahun, dan jelas memiliki kemampuan untuk memasuki halaman dalam. Ekspresi Ye Xiaosheng berubah drastis. Matanya sedikit melotot saat dia memandang ke arah Heikaitu. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lin Jiayi menatap Heikaitu, yakin bahwa dia adalah siswa utama yang dikirim oleh Shrek Academy. Selain itu, lencana insinyur jiwanya menunjukkan bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 6. Kekuatan jiwa Raja Jiwa, insinyur jiwa kelas 6, 17 tahun. Ketiga statistik ini sudah cukup. Lin Jiayi mengangguk ke arah guru merekam hasil, dan guru itu menandai nama Heikaitu. Heikaitu mundur dari skala pengukuran dan mengambil alat jiwa tipe penyimpanannya, yang telah dia berikan kepada Huo Yuhao. Setelah itu, Huo Yuhao menyerahkan alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Heikaitu sedikit khawatir ketika dia melihat juniornya. Huo Yuhao tersenyum percaya diri dan mengangguk. Setelah itu, dia berjalan menuju skala pengukuran fisik jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam, sementara cahaya keemasan bersinar di matanya. Murid, rilekskan tubuhmu, guru yang bertanggung jawab atas skala pengukuran menyarankan Huo Yuhao. Bab 156, memasuki sekolah dan mengukur. Huo Yuhao mengangguk dan santai. Dia sudah memutuskan, jika mereka tidak membiarkannya tinggal diam, maka dia akan membiarkan mereka melihat kecemerlangan sejati. Cahaya keemasan di matanya memudar. Setelah analisis terperinci tentang skala pengukuran tubuh fisik dari dekat, Huo Yuhao berhasil mencatat seluruh strukturnya di kepalanya, termasuk pengembangan susunan formasi. Huo Yuhao sudah mulai menyerap kekuatan spiritual di segel kedua Skydream Ichewon saat budidayanya meningkat. Bahkan Penatua Xuan tidak mengetahui informasi ini, tetapi deteksi spiritual Huo Yuhao tidak hanya dapat meningkatkan jangkauan deteksi, tetapi juga dapat meningkatkan intensitasnya. Dengan kultivasinya saat ini, ia bisa menghafal susunan struktur dan formasi alat jiwa kelas 6 yang tidak digunakan dengan deteksi spiritualnya. Ini adalah senjata mematikannya, yang datang ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Catatan-catatan ini akan sangat penting bagi pengembangan Departemen Alat Jiwa Shrek di masa depan. Skala pengukuran fisik jiwa ini adalah target pertamanya untuk hari ini. Huo Yuhao yakin bahwa skala pengukuran fisik jiwa adalah alat jiwa kelas 6 melalui deteksi dan pengamatan susunan formasinya. Dia tidak menemukan masalah, dan dia benar-benar mencatat informasi pada skala pengukuran tubuh jiwa ini. Saat ia melangkah ke skala pengukuran fisik jiwa, ia menyelesaikan catatan susunan formasinya. Namun, jumlah informasi yang rumit itu terlalu besar untuk diingat dalam jangka panjang. Huo Yuhao paling tidak bisa memasukkannya ke memori selama 2 jam sebelum dia melupakannya. Jadi dia harus menggambar apa yang bisa dia ingat sesegera mungkin, atau memperkuat ingatannya lebih jauh. Kekuatan spiritual Huo Yuhao habis hampir 10% begitu saja. Cahaya putih dari skala mengukur tubuh jiwa menyala dan memindainya dari atas ke bawah. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia menarik kembali kekuatan rohaninya. Kekuatan fisik, peringkat 62. Keuletan fisik, peringkat 68. Undulasi kekuatan jiwa, peringkat 40. Tinggi, 1,80 meter. Berat, 74 kg. Panjang lengan kiri. Usia, 14. Menambahkan tulang lengan kiri dan kanan. Evaluasi akhir, serangkaian angka di depan mereka membuat semua orang kaget. Seluruh ruangan pengukuran berada dalam keheningan pin drop. Meskipun Heikaitu dievaluasi sebagai Raja Jiwa berdasarkan statistik yang muncul, semua orang terpana melihat usia Huo Yuhao dan kekuatan jiwa peringkat 40. Apa yang ditandakan oleh kekuatan jiwanya peringkat 40? Itu berarti bahwa ia belum menjadi leluhur jiwa berantai 4. Karena itu, maka Huo Yuhao harus menjadi penatua jiwa, tapi dia adalah penatua jiwa yang telah mendapatkan lebih dari peringkat 60 dalam lebih dari satu pengukuran. Selain tertinggal di belakang Heikaitu dalam kekuatan fisik, dia mencocokkannya dengan orang lain. Yang paling penting, dia memiliki 3 tulang jiwa, yang lebih dari Heikaitu. Bip, 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 bip. Suara aneh datang dari skala pengukuran jiwa-jiwa. Guru yang bertanggung jawab atas hasil rekaman terkejut. Dia berkata, jumlahnya berantakan, skala pengukuran tubuh jiwa telah rusak. Monster, orang ini monster.
Ketika dia melihat Huo Yuhao lagi, matanya bahkan menunjukkan bekas syok dan ketakutan. Huo Yuhao memindai dengan tenang. Dia melangkah keluar dari skala pengukuran tubuh jiwa dan berkata dengan lembut, "Aku dari Akademi Shrek. Akademi memiliki nama lain, Monster Academy. Moto sekolah kami adalah, kami hanya memelihara monster, bukan orang biasa. Terima kasih atas pujian Anda." Ye Xiaosheng terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao kembali ke sisi Hekai itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya ada pengukuran lain untuk kesombongan. Lin Jiayi menelan ludah dan menatap Huo Yuhao, heran. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia telah melihat banyak siswa berbakat dalam perannya sebagai direktur pengajaran Akademi Teknik Jiwa terbaik di benua itu. Tetapi dia harus mengakui bahwa Huo Yuhao memiliki salah satu kondisi tubuh paling abnormal yang pernah dilihatnya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ketika mereka seusianya, baik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen memiliki peringkat kekuatan jiwa yang lebih baik. Namun, kekuatan fisik mereka memucat dibandingkan. Untungnya, kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak terlalu besar, mungkin mengejutkan melihat seorang raja jiwa pada usia 14 tahun. Lin Jiayi berusaha menenangkan diri, dia mengangguk pada Huo Yuhao dan tersenyum. "Anak kecil, tubuhmu memang sangat kuat. Tidak heran Anda berada di Akademi Shrek." Dia memuji. Sebelum ini Huo Yuhao tidak menarik perhatiannya. Dia melihat sekilas lencana insinyur jiwa kelas 3 Huo Yuhao dan mendesah lega, setidaknya kelas insinyur jiwa Huo Yuhao normal. Lin Jiayi berkata, "Baiklah, kita masih memiliki 2 tes lagi untuk dilakukan. Kami tidak punya banyak waktu lagi, jadi mari kita lanjutkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan subjek dari tes kedua. Tes ini akan mengukur kekuatan Anda. Anda tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk ujian, tetapi Anda bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan Anda. Kekuatan sangat penting bagi seorang insinyur jiwa, yang diperlukan untuk mengendalikan alat jiwa berukuran besar. Skala mengukur kekuatan jiwa, itu lebih besar dari skala pengukuran tubuh jiwa, mengambil sekitar 10% dari ruangan. Ada titik mencolok yang tertutup kulit dalam skala mengukur kekuatan jiwa. Titik mencolok ini berukuran 1 meter persegi. Tidak ada seorang pun dari Shrek Academy yang tahu apa yang terbuat dari alat jiwa ini. Tes kekuatan sangat sederhana, seseorang hanya perlu mencapai titik pukul dengan sekuat tenaga. Evaluasi ditentukan dalam hal peringkat kekuatan jiwa, sejalan dengan standar evaluasi Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Ledakan, ledakan, boom yang membosankan terdengar berulang kali. Para siswa Akademi Shrek ini tidak unggul dalam ujian ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari Departemen Alat Jiwa dan lebih fokus pada peningkatan kekuatan jiwa mereka. Bahkan cincin jiwa mereka terfokus pada peningkatan kekuatan jiwa mereka. Tak satu pun dari mereka yang dievaluasi di atas peringkat 60 dalam tes ini, termasuk Ye Xiaosheng. Sekarang giliran Hekai itu lagi. Hekai itu dan Huo Yuhao saling memandang. Mereka tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memahami apa yang dipikirkan orang lain. Hekai itu berjalan ke skala mengukur kekuatan jiwa dan mengambil napas dalam-dalam. Dia membandingkan ukuran tinjunya dengan titik yang mencolok. Sama seperti semua orang berpikir dia akan memukul titik yang mencolok, dia tiba-tiba berteriak, "Saya punya cerutu besar." Bam! Ye Xiaosheng terpeleset dan jatuh ke lantai. Kepalanya bahkan menabrak sisi skala mengukur kekuatan jiwa. Semua orang menegang tiba-tiba ketika mereka melihat Hekai itu memegang cerutu besarnya. Dia memasukkan cerutu ke mulutnya dan menyalakannya dengan setitik api sebelum menarik napas dalam-dalam. Cerutu besar yang memperkuat kekuatan. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Hekai itu. "Mahasiswa, kamu tidak bisa merokok di akademi." Saat seorang guru mencoba memperingatkannya, mata Hekai itu terbuka lebar. Dia membawa kaki kirinya ke depan dan meninju dengan tangan kanannya, memukul skala mengukur kekuatan jiwa di depannya. Bang! Sebuah getaran besar menyebar. Seluruh ruangan tampak bergetar karena kepalan ini. Angka-angka pada skala mengukur kekuatan jiwa dengan cepat berubah, dan skala bahkan bergeser lebih dari 3 inci dari posisi aslinya. Kekuatan, peringkat 70. Guru yang bertugas merekam menggumamkan angka yang mengejutkan itu. Penting untuk dicatat bahwa skala pengukuran kekuatan jiwa ini hanya bisa merekam kekuatan jiwa hingga peringkat 70. Batas peringkat 70 ini ditetapkan menggunakan jiwa tipe kekuatan sebagai patokan. Hekai itu mengibaskan tinjunya dan melompat dari skala mengukur kekuatan jiwa dengan santai.
Dia mengeluarkan cerutu dari mulutnya dan menghembuskan asap. Dia berbicara kepada guru yang memperingatkannya, "Maaf. Tidak bermaksud melanggar peraturan akademi dengan sengaja. Saya seorang master jiwa tipe makanan, cerutu adalah jiwa bela diri saya." "Guru, apakah Anda ingin mencoba cerutu besar saya? Bagaimana dengan cerutu saya yang tebal?" Dia meregangkan pinggangnya saat dia berbicara. Guru dengan cepat menolaknya. Dia masih benar-benar terpana oleh kekuatan Heike itu. Untuk pengetahuan pengajar sutradara Lin Jiai, tidak ada orang lain di ruangan ini kecuali dia yang bisa mencapai batas pada skala mengukur jiwa. Kekuatan Heike itu sebanding dengan jiwa binatang. Di peringkat 50 kekuatan jiwa dia benar-benar bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat, sedangkan bahkan Raja Jiwa tipe serangan dengan banyak peningkatan dari keterampilan jiwa mungkin tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu. Huo Yuhao adalah yang terakhir mengikuti tes. Dia punya banyak hal untuk dipertimbangkan saat ini. Haruskah dia habis-habisan? Haruskah dia menyembunyikan kekuatannya? Skala pengukuran kekuatan jiwa ini tidak selengkap skala pengukuran fisik jiwa. Dengan usianya, dia tidak ragu bahwa tidak ada yang bisa melihat melalui tebingnya jika dia menahan sedikit. Namun, tes sebelumnya telah mengungkapkan beberapa sosoknya. Jika dia berusaha terlalu keras untuk menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin menimbulkan kecurigaan. Setelah berpikir sejenak, Huo Yuhao tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengambil napas dalam-dalam sambil melangkah ke skala mengukur kekuatan jiwa. Huo Yuhao mengangkat lengan kanannya perlahan-lahan, menirukan aksi memukul titik yang mencolok. Semua guru Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy memusatkan perhatian mereka padanya. Bagaimanapun, mereka dikejutkan oleh tes sebelumnya. Huo Yuhao tiba-tiba menarik napas dalam lagi. Dia memberi kesan bahwa dia mengisap semua udara di ruangan ke paru-parunya. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan menariknya kembali sebelum menyerang. Bunyi, pemogokan Huo Yuhao jauh lebih mengecewakan dibandingkan dengan Heike itu. Suara yang dibuatnya juga yang paling lembut di antara 10 siswa yang hadir. Kekuatan, ranking 55. Guru yang bertugas mencatat hasil mereka meneriaki nomor mengejutkan sekali lagi. Huo Yuhao hanya rata-rata di antara 10 siswa meskipun peringkatnya 55. Namun, karena ia baru berusia 14 tahun, ini sebenarnya hasil yang luar biasa. Selain itu, dia melepaskan kekuatannya menggunakan metode yang berbeda dari yang lain. Dia berhasil melepaskan kekuatan sekuat itu meskipun dia hanya berjarak 1 kaki. Serangannya tidak menghasilkan banyak suara, yang selanjutnya menunjukkan tekniknya. Dia tidak menyia-nyiakan kekuatan sama sekali. Huo Yuhao juga tidak menggunakan keterampilan jiwa untuk meningkatkan tubuhnya. Satu-satunya hal yang dia andalkan adalah kekuatan pribadinya sendiri dan sedikit dari Dragon Chapturing Controlling Dragon Tangsek. Dia cukup puas dengan evaluasi kekuatannya, itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan ini, dia akan lulus ujian tanpa menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Jika dia menggunakan Pincer Ice Empress dan Mysterious Jade Hands, hasilnya akan sangat berbeda. Setelah tes kekuatan berakhir, semua orang melanjutkan ke segmen terakhir. Kali ini, itu adalah tes kecepatan reaksi. Skala pengukuran kali ini jauh lebih kecil. Itu adalah platform persegi yang menampung 16 kotak, masing-masing seukuran kepalan tangan. Kotak-kotak ini akan menyala secara acak, setelah itu orang harus menamparkan kotak-kotak yang menyala untuk menonaktifkannya. Tes akan berakhir ketika satu kotak tidak terjawab. Tes ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang, itu adalah tes sederhana kecepatan reaksi seseorang dan koordinasi antara pikiran dan tubuh seseorang. Ye Xiaosheng tidak bertindak sombong seperti sebelumnya ketika mereka tiba. 2 tes yang baru saja mereka ambil mengungkapkan betapa inferiornya dia dengan Heike itu. Satu-satunya petunjuk yang dimilikinya adalah peringkat jiwanya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia kehilangan muka, dia masih merasa agak canggung. Tes terakhir seperti permainan. Pada awalnya, Ye Xiaosheng tidak terlalu terganggu dengan tes, dan bahkan menjadi sedikit puas diri. Namun, dia membayar harga untuk kepuasannya dengan sangat cepat. Ketika tes dimulai, kotak-kotak hanya menyala satu persatu dan tetap menyala sekitar sepertiga detik. Jika salah satu memukul kotak sebelum waktu habis, mereka akan lulus dan tes akan dilanjutkan. Ye Xiaosheng berhasil melewati tes sementara kotak menyala satu persatu. Namun, sepasang kotak menyala setelah beberapa saat, yang sementara mengejutkan Ye Xiaosheng. Dia berhasil mengenai salah satu dari mereka, tetapi dia sedikit terlalu lambat untuk mencapai yang lain.
Dengan ini, tesnya selesai. Reaksi, lambat. Ketika guru yang bertanggung jawab merekam hasil memberinya evaluasi ini, Ye Xiaosheng merasa ingin menyembunyikan dirinya dalam lubang. Sisanya siswa belajar dari kesalahan Ye Xiaosheng dan jauh lebih berhati-hati. Meskipun mereka semua murid halaman dalam dari Departemen Alat Jiwa, mereka masih pernah menjadi bagian dari Departemen Jiwa Marsial. Shrek Academy sering melatih kemampuan reaktif siswa mereka, sehingga mereka tidak terlalu buruk dalam hal itu. Ketika giliran Heka itu datang, dia sepenuhnya menunjukkan kecepatan reaksinya yang luar biasa dan berhasil bertahan selama 5 menit penuh. Hanya ketika 8 kotak menyala pada saat yang sama dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Huo Yuhao adalah yang terakhir mengikuti tes. Dia agak penasaran tentang bagaimana tes ini berfungsi. Namun, ia merasa sulit untuk fokus. Sementara yang lain telah mengikuti tes, dia berusaha menghafal susunan struktur dan formasi dari 3 skala pengukuran menggunakan kekuatan spiritualnya, yang telah membuatnya sangat terkuras. Ini menyebabkan dia dihilangkan lebih cepat. Dia hanya berhasil mencapai 6 kotak, sehingga kecepatan reaksinya dievaluasi sebagai rata-rata. Baiklah, tes akan berakhir di sini. Para guru akan membawa Anda semua ke asrama Anda sebentar lagi. Akademi telah mengatur satu kamar bersama dengan kamar kecil untuk Anda masing-masing. Saya harap Anda semua menyukai tempat ini selama 2,5 tahun ke depan. Seragam Anda juga akan dikirimkan besok. Area asrama terletak di belakang area pengajaran, dan jauh lebih besar dari Akademi Shrek. Peta dengan jelas merinci berbagai fasilitas di daerah ini. Huo Yuhao sangat tertarik pada tempat yang disebut ruang kultivasi tambahan. Namun, itu terlihat seperti biaya selangit yang harus dibayar untuk menggunakannya. Mereka semua dialokasikan kamar di lantai atas wilayah asrama kelas 6. Lantainya agak sunyi, dan seperti yang disebutkan Lin Jiai, mereka masing-masing diberi kamar asrama seluas 20 meter persegi yang dilengkapi dengan kamar kecil. Meskipun kamar mereka tidak mewah, mereka masih rapi, dan lebih baik daripada kamar asrama di Shrek Academy. Namun, Huo Yuhao tidak punya energi untuk berurusan dengan semua ini sekarang. Saat dia memasuki kamarnya, dia dengan cepat mengunci pintu dan berjalan ke satu sisi. Cahaya keemasan melintas dari dahinya, dan mata ketiganya perlahan terbuka. Dia menutup kedua matanya yang lain, lalu hanya menggunakan Eye of Destiny untuk mengamati dunia di sekitarnya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya, yang mencapai keadaan bernuansa di bawah pengaruh Eye of Destiny. Bahkan tungau debu terkecil tidak akan luput dari pendeteksiannya. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 menit. Ketika Eye of Destiny-nya akhirnya tertutup, Huo Yuhao hanya bisa mengangguk puas. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial belum memasang perangkat pemantauan di kamar mereka, yang bisa dianggap cukup murah hati. Dia tidak berani menunda lagi, dan dengan cepat duduk di depan meja di kamar. Dia mengambil kertas dan pena dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan kemudian mulai merekam detail dari 3 alat jiwa yang telah dilihatnya. Ini adalah tanggung jawab besar Huo Yuhao. Dia sadar bahwa dengan merekam susunan struktur dan formasi setiap alat jiwa yang dia lihat, dia membantu Akademi Shrek meningkat. Struktur alat jiwa agak rumit, karenanya dia tidak bisa membuat kesalahan dalam rekamannya. Pengukuran fisik jiwa adalah yang paling maju dari 3 alat jiwa yang dia lihat hari ini, diikuti oleh skala mengukur kekuatan jiwa. Mereka adalah alat jiwa kelas 6 dan kelas 5 masing-masing. Alat jiwa terakhir hanya kelas 4, dan jauh lebih sederhana daripada 2 lainnya. Struktur kompleks dan susunan formasi mereka perlahan direkam oleh Huo Yuhao. Dia membutuhkan waktu 2 jam untuk merekam semuanya, dan bahkan memasukkan evaluasinya sendiri tentang 3 alat jiwa. Huo Yuhao juga berhasil mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang mereka saat dia mencatat struktur dan susunan formasi mereka. Dia menghela nafas ketika dia menyadari bahwa mereka bahkan bukan karya terbesar Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Namun, dia sudah bisa merasakan kesenjangan besar antara Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Terlepas dari pemahaman yang lebih dalam yang ia dapatkan dari mereka, Huo Yuhao hampir tidak bisa memahami sepertiga dari 3 alat jiwa yang baru saja direkam. Namun, menurut standar Shrek, dia sudah di level insinyur jiwa kelas 6. Meskipun memiliki kekuatan spiritual yang besar, dia masih lelah setelah selesai menulis, jadi dia pergi ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Seperti apa situasinya? Jing Hongchen bertanya pada Lin Jiai. Lin Jiai berkata,
yang paling menonjol dari mereka adalah Hekaitu. Kekuatannya telah mencapai peringkat 70. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa ia adalah seorang master jiwa tipe makanan, dan jiwa bela dirinya harus menjadi cerutu. Tubuhnya telah mencapai tingkat seorang kaisar jiwa meskipun dia hanya menjadi raja jiwa. Dia peringkat pertama dalam ketiga tes. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Tanya Jing Hongchen. Lin Jiayi menjawab, dia sangat luar biasa. Selama tes fisik, kekuatan dan keuletannya agak luar biasa. Namun, kecepatan reaksinya normal. Saya mengamatinya dengan cermat, dan saya tidak percaya bahwa itu disengaja. Selanjutnya, ia sebenarnya memiliki 3 tulang jiwa. Ketika skala pengukuran tubuh jiwa kita mencoba menganalisisnya, jumlahnya menjadi kacau. Karena itu saya curiga ia memiliki tulang jiwa eksternal. Dia tidak seperti seorang insinyur jiwa, tetapi lebih seperti seorang guru jiwa yang berbakat. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 40, namun ia belum mendapatkan cincin jiwa keempatnya untuk mencapai terobosan. Ini juga cukup mencurigakan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, itu normal, Huo Yuhao berasal dari Departemen Jiwa Bela Diri Shrek. Dia terutama di sini sebagai jaminan. Namun, kita tidak bisa meremehkannya. Bagaimanapun, dia masih murid pribadi penatuamu. Sumber saya mengklaim bahwa dia yatim piatu, dan latar belakangnya tidak jelas. Terus amati gerakan mereka. Selama kelas, cobalah memperhatikan Hekaitu. Saya akan mengirim orang lain untuk menonton Huo Yuhao. Lin Jiayi bertanya, Hal Master, apakah kita? Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Cukup ikuti prosedur normal. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak bisa kembali pada kata-katanya. Jadi bagaimana jika mereka berhasil belajar? Kesenjangan antara akademi kami dalam hal alat jiwa terlalu besar, tidak bisa ditutup hanya dengan beberapa siswa pertukaran. Mereka juga tidak mungkin bisa mengetahui rahasia inti kita. Lebih penting lagi, Shrek hanya akademi. Namun, kami adalah fasilitas penelitian Kekaisaran Sun Moon. Dengan Dewa Naga Douluo Muen mati, benua itu akan menjadi milik Kekaisaran Bulan Matahari dalam waktu 20 tahun. Benua Douluo akan diubah namanya menjadi Benua Bulan ketika itu terjadi. Ketika dia mencapai titik ini, pandangan bersemangat melintas di matanya. Lin Jiayi mengakui kata-katanya dengan hormat dan kemudian mundur. Jiayi, tunggu sebentar. Ya? Apakah Anda memiliki instruksi lain? Tanya Lin Jiayi. Jing Hongchen bertanya, bagaimana kemajuan rencana 1? Lin Jiayi berkata, ini sedikit bermasalah. Masalah utama terletak pada susunan formasi. Berdasarkan pada desain kami, bahkan Douluo yang bertitel memiliki risiko jiwanya dihancurkan oleh kejutan spiritual yang intens dari susunan formasi. Yaitu, kecuali kita dapat menemukan titel Douluo tipe spiritual untuk mencobanya, yang akan memberi kita peluang 30% untuk sukses. Hal Master, ketika dia mencapai titik ini, dia tampak sedikit ragu untuk berbicara. Apa? Jing Hongchen menyipit, apa yang ingin kamu katakan? Katakan padaku. Jangan bilang bahwa saya akan menyalahkan Anda jika Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda katakan. Lin Jiayi menjawab, ya. Hal Master, saya selalu menganggap bahwa Plan Wan berjalan terlalu cepat. Bahkan jika penelitian kita berhasil, kita tidak akan dapat membentuk militer yang layak yang cukup besar. Tetapi kami telah menghabiskan banyak sumber daya manusia, sumber daya material, dan uang di Plan Wan. Saya percaya bahwa peluang keberhasilan kita akan lebih besar jika kita menurunkan standar kita. Bagaimanapun, membentuk kekuatan skala besar lebih menakutkan daripada menciptakan kekuatan militer peringkat atas. Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan menjawab, aku belum pernah mempertimbangkan itu sebelumnya. Namun, peluang keberhasilan masih sangat rendah bahkan jika kita menurunkan standar. Kuncinya terletak pada desain array formasi. Saya selalu menekankan standar tinggi karena mereka dapat diperluas ke aspek lain jika mereka tercapai, yang akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan kami di bidang lain. Sepertinya kita terlalu terburu-buru. Sampaikan instruksi saya, biarkan insinyur jiwa kelas 9 beristirahat selama beberapa hari. Saya harus mempertimbangkan masa depan rencana 1 sebelum melanjutkan. Biarkan mereka bekerja otak mereka juga. Siapapun yang punya ide bagus harus segera memberitahuku. Lin Jiayi sangat senang ketika melihat bahwa Jing Hongchen telah mendengarkan sarannya. Hal Master, kamu memang bijaksana. Jing Hongchen tertawa, bijaksana kakiku.
Saya berada di bawah banyak tekanan karena rencana satu, dan Yang Mulia telah menanyakannya beberapa kali. Kita harus segera membereskan sesuatu. Kalau tidak, saya percaya kesabarannya akan menjadi terbatas. Petik 2. Tiga mata Huo Yuhao terbuka bersama, dan dia menyaksikan matahari terbit. Dia menghembuskan napas segar, dan embusan kabut putih keluar dari mulutnya. Perlahan terbentuk dan mengelilingi tubuhnya. Ketika dia menarik napas lagi, kabut berubah menjadi dua lapisan gas putih yang masuk ke dalam tubuhnya melalui kedua lubang hidungnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura yang jelas. Meskipun tidak ada tanaman, ada rasa hidup yang kuat. Kelelahannya tidak ada lagi setelah beberapa jam meditasi. Peningkatan Huo Yuhao dalam teknik surga misterius lambat tapi stabil. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia memiliki keterampilan jiwa yang cukup, tidak seperti guru jiwa tingkat rendah lainnya yang memiliki keterampilan jiwa yang terbatas. Cincin jiwa pertamanya telah memberinya 4 keterampilan jiwa tipe spiritual yang berguna. Dia juga memiliki 2 keterampilan jiwa lainnya dari Ice Jade Empress Scorpion, serta 5 keterampilan jiwa dari 4 tulang jiwanya. Bahkan orang bijak jiwa mungkin tidak memiliki keterampilan jiwa sebanyak dia. Jika dia menyerap cincin jiwa lain, dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dan menambahkan keterampilan jiwa lain. Selain itu, ia juga menyadari setelah menambahkan cincin jiwa ketiganya bahwa jiwa bela diri tipe spiritualnya memerlukan keberuntungan dalam menemukan cincin jiwa yang cocok. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru sama sekali, dan bukannya dengan tenang berfokus pada peningkatan kultivasinya sendiri. Dia juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang alat jiwa selama 2,5 tahun ke depan, dan meningkatkan kemampuannya sendiri. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mencuri hasil penelitian dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dia mengambil 3 napas lebih dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Huo Yuhao merasakan kehangatan datang dari tubuhnya. Dia menutup mata nasibnya dan itu menghilang. Cahaya dalam mata rohnya juga perlahan memudar. Ketika dia baru berusia 14 tahun, ketika dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia sudah terlihat sangat dewasa. Setiap blok asrama di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy memiliki kantin sendiri. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus makanan di kantin blok asrama. Huo Yuhao dan yang lainnya tinggal di blok asrama kelas 6, yang berarti bahwa makanan di kantin di sana adalah yang terbaik. Namun, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek dalam hal makanannya. Huo Yuhao dan Heike itu telah menikmati hidangan lezat di Akademi Shrek selama 2 tahun terakhir. Makanan di sini di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul terlalu sederhana untuk disuka. Huo Yuhao dan Heike itu bertemu Fan Yu di kantin. Bagaimana perasaan kalian berdua? Fan Yu tersenyum tipis ketika dia melihat mereka berdua. Heike itu tertawa getir. Kesenjangannya sangat besar. Huo Yuhao mengangguk. Fan Yu tersenyum dan berkata, kami tidak akan berada di sini jika tidak ada celah. Segala sesuatu di sini berkenaan dengan insinyur jiwa patut dipelajari. Saya berbicara dengan hal Master Hall kebajikan termasyur kemarin. Mereka lebih tulus daripada yang saya kira. Lakukan yang terbaik untuk belajar dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial tidak akan melakukan apapun untuk Anda berdua sebelum 2,5 tahun ini habis. Adapun seberapa banyak Anda akan belajar, itu tergantung pada Anda. Huo Yuhao tidak menyebutkan fakta bahwa ia telah merekam 3 alat jiwa. Ada terlalu banyak orang di sekitar, dan yang terbaik adalah bersikap bijaksana. Efisiensi Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon memang hebat. Setelah mereka selesai sarapan dan kembali ke kamar mereka, seragam mereka sudah dikirim. Mereka juga diminta untuk berkumpul di tingkat pertama dari blok pengajaran kelas 6. Blok mengajar kelas 6 tidak lebih kecil dari blok pengajaran kelas 1 yang mereka lihat kemarin. Namun, mereka tahu bahwa hanya ada segelintir siswa di kelas 6. Siswa-siswa ini setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 5. Apa yang dapat mereka lakukan dengan menempati 2 blok pengajaran yang besar? Direktur pengajaran, Lin Jiayi, sudah menunggu di sini. Ada 10 guru dari berbagai usia berdiri di belakangnya. Siswa dari Shrek, kamu akan belajar dari guru kami mulai hari ini dan seterusnya. Saya harap Anda akan memperlakukan ini sebagai kamar Anda untuk 2,5 tahun ke depan. Untuk memfasilitasi pembelajaran Anda tentang alat jiwa yang lebih maju, pengaturan pembelajaran Anda adalah sebagai berikut.
Kalian semua akan mengikuti 10 guru kelas 6 yang berdiri di belakangku sekarang. Mereka adalah guru yang paling cakap di akademi. Mereka semua setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 7. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas beberapa siswa kelas 6. Area pengujian kelas 6 juga akan terbuka untuk kalian semua. Semua bahan yang Anda butuhkan untuk eksperimen akan disediakan oleh akademi. Tentu saja, Anda harus membayar biaya tertentu untuk bahan-bahan tersebut jika Anda ingin membawa alat jiwa yang telah Anda buat kembali bersama Anda. Namun, percobaan akan sepenuhnya gratis. Di bulan pertama, kalian semua akan belajar di sini. Setelah Anda memiliki fondasi tertentu, Anda akan mengikuti tes yang diberikan oleh seorang guru dari Illustrious Virtue Hall. Hasil dari tes itu akan menentukan frekuensi partisipasi Anda dalam ceramah dan praktik Aula Virtues Virtue. Yang terbaik yang dapat Anda capai adalah memasuki Illustrious Virtue Hall secara langsung untuk belajar. Yang terburuk adalah Anda hanya bisa masuk 10 hari sekali. Anda juga akan ditawari kesempatan untuk mengikuti tes lagi saat Anda belajar. Selama hasil tes Anda memuaskan, waktu Anda di Illustrious Virtue Hall akan meningkat. Pada prinsipnya, akademi tidak ingin kalian pergi tanpa perlu. Itu karena kami tidak dapat menjamin keamanan pribadi Anda di luar akademi. Sebagai siswa pertukaran, kami akan sangat bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Anda. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk melamar cuti dan melaporkan kepada saya jika Anda ingin meninggalkan akademi untuk tujuan rekreasi. Anda juga harus menandatangani formulir ganti rugi. Pada dasarnya, itu saja. Jika ada pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung kepada guru yang ditugaskan, atau Anda dapat menemukan saya. Lin Jiayi menjelaskan proses pembelajaran di masa depan kepada siswa Shrek. Selain ujian Illustrious Virtue Hall yang menarik perhatian Huo Yuhao, dia juga jengkel bahwa mereka semua akan dipisahkan. Ada 10 guru berdiri di belakang Lin Jiayi, artinya masing-masing dari mereka akan mengambil satu siswa. Untuk memastikan keadilan, para guru akan menggunakan metode undian untuk memilih siswa mana yang akan mereka pandu. Gambar lot akan mulai sekarang. Saat dia berbicara, Lin Jiayi menerima nampan dari salah satu kru yang bekerja. Ada potongan kertas yang terlipat di baki. 10 guru mengalir menuju nampan dan masing-masing mengambil selembar kertas. Guru pertama yang menggambar undiannya adalah yang termuda di antara 10 guru. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan bahkan lebih muda dari Fan Yu. Huo Yuhao. Dia membacakan nama di selembar kertas. Alis Huo Yuhao berkerut sedikit, tapi dia masih berjalan cepat. Dia menjawab, "Hadir." Guru muda ini terlihat sangat dingin. Setelah melihat lencana insinyur jiwa kelas 3 Huo Yuhao, dia berkata dengan dingin, "Ikuti saya." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak menunggu guru-guru lain. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikutinya. Dia melanjutkan ke blok pengajaran kedua dari kelas 6 ketika dia mengikuti guru muda ini. Dia telah mengerutkan alisnya sebelumnya karena guru ini terlalu muda. Dia mampu menjadi insinyur jiwa kelas 7 meskipun usianya baru 30 tahun. Namun, ia harus meletakkan semua fokus dan energinya pada kultivasi dan penelitiannya pada alat-alat jiwa pada usia seperti itu. Bisakah dia mengajar dengan baik? Lebih jauh, dia bisa merasakan bahwa guru ini tidak menyukainya. Itu karena guru juga mengerutkan alisnya ketika dia melihat Huo Yuhao. "Saya harap saya bisa belajar sesuatu darinya." Huo Yuhao menghela nafas. Dia berharap untuk guru yang lebih tua.